Aku ingat dengan jelas saat pertama kali melihat cermin itu. Tertarik dengan desainnya yang kuno dan berkarat. Aku merasa cermin ini akan cocok dengan dekorasi di rumahku. Aku membelinya di sebuah pasar loak, tempat yang biasanya penuh dengan barang-barang antik dan tak terpakai. Tidak ada yang aneh saat itu. Hanya perasaan penasaran yang datang setelah aku melihatnya. Namun, tidak lama setelah meletakkannya di ruang tamu, aku mulai merasakan ada yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari pertama aku menaruh cermin tua itu di ruang tamu, tidak ada yang terasa aneh. Namun, malam pertama aku duduk di ruang itu sambil menonton televisi. Mataku secara otomatis tertuju pada cermin tersebut. Aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Namun, begitu aku memeriksa lebih dekat, hanya ada pantulan diriku sendiri. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi. Tapi semakin sering aku melihat ke dalam cermin, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam kedua, aku memutuskan untuk duduk lebih lama di ruang tamu, menatap cermin. Saat aku melakukannya, aku mulai melihat bayangan yang samar, sebuah sosok hitam yang bergerak di dalam refleksi. Aku segera berbalik, memeriksa sekeliling ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada aku dan cermin tua itu. Aku merasa cemas, tetapi berusaha tenang dan menutup mata. Keanehan itu terus terjadi setiap malam. Sosok hitam yang awalnya samar mulai semakin jelas. Semakin sering aku melihat cermin, semakin dekat sosok itu muncul. Awalnya hanya sebuah bayangan gelap, tapi lama-kelamaan sosok itu mulai membentuk tubuh yang lebih jelas. Itu bukan bayangan biasa, matanya kosong, wajahnya buram, dan tubuhnya tampak membengkak, seolah-olah ingin keluar dari cermin. Aku merasa terperangkap dalam tatapan kosongnya. Aku mulai merasa takut. Setiap kali aku menatap cermin, aku merasa seakan-akan ada seseorang yang mengawasi, bergerak lebih dekat. Aku bahkan mulai terbangun di tengah malam dan menemukan diriku tanpa sadar berdiri di depan cermin, menatap sosok hitam itu. Meskipun aku ingin menjauh, tubuhku seakan dipaksa untuk tetap melihatnya. Itu seperti kekuatan yang tidak bisa aku lawan. Sesuatu yang tak terlihat mengendalikan diriku. Semakin lama, aku merasa seperti aku semakin kehilangan kendali atas diriku. Cermin tua itu tidak hanya menampilkan pantulan diriku, tetapi juga memperlihatkan sosok hitam yang semakin jelas, semakin nyata. Hari ke hari, sosok itu mulai bergerak lebih cepat, seakan-akan mendekat. Setiap kali aku melihat ke dalam cermin, setiap kali aku menoleh, sosok itu sudah sedikit lebih dekat. Aku mulai merasakan tekanan yang semakin berat di dada. Setiap malam, suara bisikan halus datang dari dalam cermin, seakan sosok itu memanggilku. "Lihat aku," bisiknya pelan. "Ikuti aku." Aku merasa bingung dan takut. Aku tahu ada sesuatu yang salah, namun aku tidak bisa menjauhkan diriku dari cermin itu. Ketakutan mulai menguasai pikiranku. Pada malam keempat, aku tidak bisa bertahan lagi. Aku memberanikan diri untuk membuka cermin itu, mencoba memeriksa apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin hanya ilusi, atau mungkin ada mekanisme tersembunyi yang menyebabkan bayangan itu. Namun, saat aku membuka cermin, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok hitam itu melangkah keluar dari cermin, mendekatiku dengan gerakan yang tak manusiawi. Aku melarikan diri dengan panik, berlari ke kamar tidur
dan menutup pintu. Namun, suara langkah kaki yang berat mengikuti di belakangku. Aku bersembunyi di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Tetapi setiap kali aku melihat ke cermin di dalam kamarku, aku melihat sosok itu sekarang sangat dekat. Wajahnya tampak jelas, dan senyuman mengerikan mulai terbentuk di wajahnya. Aku bisa merasakan kehadirannya. Seakan-akan dia sudah berada di dalam ruangan yang sama denganku. Aku tahu, aku harus keluar dari rumah itu. Tetapi entah bagaimana, aku merasa tidak bisa bergerak. Suara bisikan itu semakin keras. "Kamu milikku sekarang," bisik sosok itu di telingaku. Aku berlari keluar rumah, berharap bisa melarikan diri. Namun saat aku melangkah keluar, cermin itu seakan mengikuti langkahku. Aku melihatnya di setiap refleksi di kaca jendela, di permukaan air, bahkan di cermin toko di jalan. Aku akhirnya bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota, yang ternyata tahu banyak tentang cermin tua ini. Dia menceritakan bahwa cermin itu dulunya milik seorang wanita yang dihantui oleh sosok hitam roh yang terperangkap dalam cermin tersebut. Cermin itu telah menyimpan kekuatan gelap selama bertahun-tahun, mengundang roh-roh yang ingin keluar, mengendalikan orang yang melihatnya, dan akhirnya menelan mereka dalam keabadian. Setiap orang yang membeli cermin itu akan menjadi korban berikutnya. Sosok hitam itu akan mendekat, semakin kuat, dan akhirnya mengambil jiwa mereka. Aku merasa seakan harapanku sudah pupus. Sosok itu semakin menguasai pikiranku, dan aku merasakan tubuhku semakin lemah. Aku berlari sejauh mungkin, berharap bisa menghindar darinya. Tetapi semakin lama aku berlari, semakin aku merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Aku mulai merasa tubuhku semakin berat, seakan cermin itu menghisapku ke dalam dunia lain. Saat aku menatap bayangan di kaca sebuah toko, aku terkejut melihat diriku. Tetapi wajahku tidak seperti yang aku ingat. Wajahku kini pucat, mataku kosong, dan senyuman itu muncul di wajahku. Aku baru sadar, aku sudah menjadi sosok hitam itu. Cermin itu telah menghisap jiwaku, dan kini aku terjebak di dalamnya, mengulangi nasib yang sama seperti mereka yang datang sebelumnya.